Apa perbedaan kehidupan nyata dengan dunia sekolah? Jawabannya adalah pada kurikulum kehidupan, manusia mendapat ujian terlebih dahulu, lalu belajar. Sedangkan pada kurikulum sekolah, murid belajar terlebih dahulu, lalu ujian. Ribuan tahun yang lalu, Begawan Domil ternyata telah menerapkan kurikulum kehidupan sebagai pendekatan pembelajaran. Dikisahkan dalam Adiparwa, sebelum mengajarkan pengetahuan, Begawan Domil memberikan ujian awal kepada ketiga muridnya. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menceritakan kisah singkat Begawan Domil dan ketiga muridnya. Dan bagian kedua, ulasan tentang pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh Begawan Domil. Tonton sampai habis video ini ya, untuk memperoleh informasinya secara utuh. Di sebuah pertapaan, tinggallah seorang acarya atau guru suci bernama Begawan Domil. Sang acarya baru saja menerima 3 pemuda untuk menjadi muridnya. Ketiga pemuda itu bernama Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda. Sebelum belajar ilmu pengetahuan suci Weda, oleh Begawan Domil, ketiga muridnya itu diberikan tugas sebagai ujian ketaatan dan baktinya kepada sang guru. Sang Arunika ditugaskan menjadi petani, Sang Utamanyu menjadi penggembala sapi, sedangkan Sang Weda menjadi juru masak. Singkat cerita, Sang Arunika mengerjakan sawahnya dengan baik, mulai dari mengolah tanah, mengairi sawah, menyemai benih, menanam bibit dan memelihara tanaman padi dilakukannya dengan tekun. Suatu hari ketika tanaman padi tumbuh dengan suburnya, hujan lebat turun sehingga menyebabkan banjir. Pematang sawah pun jebol karena tidak kuat menahan derasnya air. Sang Arunika berkali-kali memperbaiki pematang itu agar padinya tidak rusak terkena banjir. Begitu diperbaiki, pematang itu jebol lagi. Demikian terjadi berkali-kali. Karena tidak kuat lagi memperbaiki pematang yang terus-menerus jebol, Sang Arunika akhirnya merebahkan badannya di pematang sawah untuk menahan banjir. Siang dan malam, Sang Arunika tidak bergerak dari tempatnya sedikit pun, sampai banjir surut. Begawan Domil lalu mendatangi Sang Arunika. Ia terkesan dengan ketekunan muridnya itu. Sang Arunika pun dinyatakan lulus ujian dan siap menerima pelajaran tentang pengetahuan suci Weda dari sang guru. Di tempat lain, Sang Utamanyu ditugaskan menggembalakan sapi-sapi milik Begawan Domil. Dengan hati-hati sapi itu dijaganya. Berbeda dengan Sang Arunika yang melaksanakan tugasnya dengan lancar. Sang Utamanyu cukup banyak menemui kesulitan. Misalnya saja, ia tidak dibekali makanan. Karena merasa lapar, di sela-sela menjaga sapi, Sang Utamanyu lalu pergi meminta-minta. Hasil dari meminta-minta itu dimakannya sendiri. Mengetahui perbuatan Sang Utamanyu, Begawan Domil lalu mengingatkannya bahwa meminta-minta untuk dimakan sendiri tanpa terlebih dahulu diberikan kepada guru adalah perbuatan yang salah. Berselang beberapa waktu kemudian, Sang Utamanyu justru mengulangi perbuatannya pergi meminta-minta. Hasil dari meminta-minta itu lalu diberikan kepada gurunya. Setelah itu, ia kembali meminta-minta lagi untuk dirinya sendiri. Begawan Domil lalu datang, kembali mengingatkan Sang Utamanyu agar tidak meminta-minta 2 kali dalam satu waktu, karena itu perbuatan loba atau rakus. Di hari-hari selanjutnya, Sang Utamanyu lalu berhenti meminta-minta. Untuk menghilangkan laparnya, ia lalu meminum susu sisa dari anak sapi. Dan lagi-lagi, ia diingatkan oleh Begawan Domil bahwa
murid tidak boleh mengambil kepunyaan gurunya tanpa izin. Hingga suatu hari, Sang Utamanyu pergi menggembala sapi tanpa memakan apapun. Karena sangat lapar, ia lalu menghisap getah daun waduri yang beracun. Matanya menjadi buta. Ia tidak mampu melihat jalan, lalu terjerumus ke sebuah sumur tua. Saat petang tiba, Begawan Domyo merasa khawatir karena melihat sapi-sapinya pulang sendiri ke kandangnya tanpa Sang Utamanyu. Begawan Domyo kemudian menyusul Sang Utamanyu. Ditemukannya Sang Utamanyu berada dalam sumur tua dan dalam keadaan buta. Begawan Domyo lalu menyembuhkan mata Sang Utamanyu. Ia pun dianggap lulus ujian dan siap menerima ajaran-ajaran suci dari gurunya. Di saat yang bersamaan, Sang Weda ditugaskan melakukan pekerjaan di pertapaan, memasak, mencari kayu bakar, menimba air, menyapu, dan membersihkan rumah adalah tugas-tugas Sang Weda. Semua tugas-tugas dan perintah gurunya dilakukan oleh Sang Weda dengan tekun. Begawan Domyo menjadi terkesan dengan kesabaran dan ketekunan muridnya itu. Sang Weda pun dinyatakan lulus ujian dan siap untuk belajar pengetahuan suci Weda. Penguatan karakter terlebih dahulu, belajar ilmu pengetahuan kemudian. Sebelum belajar pengetahuan suci, ketiga murid Begawan Domyo terlebih dahulu diberi ujian. Masing-masing muridnya diuji dengan jenis ujian yang berbeda-beda. Sang Arunika diuji menjadi petani, Sang Utamanyu sebagai penggembala sapi, sedangkan Sang Weda sebagai juru masak. Dari ujian awal ini, apa sebenarnya tujuan Begawan Domyo? Tujuannya tentu saja sebagai proses pembentukan dan penguatan karakter dari murid-muridnya. Begawan Domyo sangat menyadari bahwa sebelum belajar ilmu pengetahuan secara mendalam, murid-muridnya harus memiliki karakter yang baik. Ujian dengan memberikan peran dan tugas yang berbeda tentunya akan membentuk dan menguatkan karakter murid-muridnya. Setelah selesai menjalani ujian, Begawan Domyo tentunya ingin murid-muridnya memiliki karakter bertanggung jawab, tekun, jujur, disiplin, kreatif, mandiri, peduli, rela berkorban, serta memiliki rasa hormat dan beretika. Pembelajaran berangkat dari kelebihan, minat, dan bakat murid. Mengapa Sang Arunika diuji menjadi petani, Sang Utamanyu menjadi penggembala, sedangkan Sang Weda menjadi juru masak? Diceritakan bahwa ketika sawahnya hampir kebanjiran, Sang Arunika mampu bertahan siang dan malam, menjadikan tubuhnya sebagai pematang sawah agar tanaman padinya tidak rusak terendam banjir. Hal ini membuktikan bahwa Sang Arunika memiliki kekuatan fisik yang sangat baik. Karena kelebihannya itulah Sang Arunika diuji menjadi petani, di mana kita tahu bahwa seorang petani harus memiliki fisik yang kuat. Sang Utamanyu ketika diuji menjadi penggembala sapi banyak sekali menghadapi kesulitan serta membuat kesalahan, sehingga beberapa kali sang guru harus turun tangan langsung untuk mengingatkan dan membantunya. Meski demikian, setiap kesulitan yang dihadapi oleh Sang Utamanyu tidak membuatnya lalai menjaga sapi-sapi gurunya. Karena fokus dan ketelitiannya itulah Sang Utamanyu diuji menjadi penggembala. Sebab menjaga hewan peliharaan memerlukan fokus, ketelitian, dan ketekunan. Sementara Sang Weda ketika diuji menjadi juru masak, mampu melayani gurunya dengan sangat baik serta penuh kesabaran. Segala perintah gurunya dikerjakannya dengan baik. Karena kesabaran dan kelembutan hatinya itulah Sang Weda diberikan tugas sebagai juru masak dan mengurus rumah tangga. Jadi, ketiga murid Begawan Domyo diberi ujian sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Lalu, bagaimana seandainya jika Sang Weda yang diuji menjadi petani atau Sang Utamanyu yang diuji menjadi juru masak? Apakah mereka akan berhasil mengerjakan ujiannya dengan baik? Belum tentu.
Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap orang itu unik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang kuat fisiknya dan berbakat dalam bidang olahraga, ada yang memiliki minat dalam bidang peternakan, ada yang berbakat menjadi juru masak, dan lain-lain. Lalu, adilkah jika orang-orang yang memiliki kelebihan, minat, dan bakat yang berbeda-beda diuji dengan satu jenis ujian yang sama? Pengembangan life skill dalam pembelajaran. Sebelum mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, Begawan Domil terlebih dahulu mengajarkan tentang keterampilan hidup atau life skill. Oleh Begawan Domil, ketiga muridnya diberikan ujian sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing agar bisa beradaptasi dan memperlihatkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan mereka untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. Kemampuan untuk bisa menangani segala bentuk rintangan dan bisa bangun lagi dari kegagalan, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, kemampuan untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan, berpikir kreatif dan kemampuan beradaptasi dengan cepat pada keadaan baru merupakan beberapa contoh keterampilan hidup yang Begawan Domil coba ajarkan ke murid-muridnya. Menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learner. Poin terakhir ini memang tidak secara tersurat kita temukan dalam kisah Begawan Domil. Akan tetapi dapat kita simpulkan baik Begawan Domil sebagai guru maupun Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda sebagai murid, mereka adalah sama-sama seorang pembelajar. Sebagai seorang guru, Begawan Domil tentunya harus selalu belajar untuk menjadi guru yang baik. Sebagai seorang murid, Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda tentu saja tugas dan kewajiban mereka adalah belajar. Baik belajar secara langsung dari gurunya atau belajar mandiri berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan tugas-tugas ataupun perintah dari gurunya. Dan setelah mereka tamat, mereka akan terus belajar. Karena belajar adalah aktivitas seumur hidup. Berhenti belajar sama artinya dengan mati.